Halo, eh, terima kasih buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau join nih di webinar aku di sore kali ini. Nah, kali ini aku akan mengisi sebuah webinar yang mana ini adalah topiknya itu apa sih tentang UI UX? Nah, kali ini aku akan memberikan sebuah uh, materi yaitu apa sih UX itu. Nah, aku izin share screen ya. Udah muncul belum sih? Nah, pada sore kali ini aku akan menjelaskan tentang apa sih itu user experience atau UX. Nah, kenalin, aku adalah Devita Anggrini Putri. Aku adalah mahasiswa aktif di Universitas Brawijaya yang mana sekarang lagi semester 4 yang sedang mengikuti studi independen di kampus Merdeka di Mitra Bisa AI. Nah, aku sendiri dari program teknologi informasi dari Minat Sistem Informasi nih. Buat yang dari UB boleh nih, yuk kita main. Nah, buat kalian untuk mau kenal aku lebih lanjut bisa nih kontak aku di beberapa ini dari LinkedIn ataupun di IG nih. Follow ya guys, jangan lupa. Nah, kali ini aku akan memberi pembahasan ada 5 topik nih. Yang pertama, apa apakah arti user experience? Yang kedua, bagaimana desain pengalaman pengguna yang baik? Yang ketiga, kegunaan atau manfaat user experience. Yang keempat, contoh UX yang efektif di website maupun aplikasi. Yang kelima, pertimbangan pertimbangan lain dalam menciptakan UX yang optimal. Nah, kali ini aku akan pertama menjelaskan apa itu arti user experience. Nah, UX atau user experience adalah konsep yang berfokus pada cara pengguna berinteraksi dengan produk atau layanan yang mereka gunakan. Nah, proses desain ini bertujuan untuk menentukan cara yang paling mudah, efisien bagi pengguna dalam memakai produk atau layanan tersebut. User experience memiliki peran yang cukup krusial dalam kaitan dengan angka penjualan yang tingkat keberhasilannya produk atau layanan. Pada akhirnya, pengalaman pengguna yang baik akan menghasilkan konversi yang baik pula. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah arti dari user experience tersebut. Terus, dalam UX itu memiliki arti yang mencakup beberapa hal. Yang pertama, ada kemudahan pengguna, kejelasan atau dan konsistensi, responsif dan kepuasan pengguna. Nah, yang pertama itu ada kemudahan penggunaan, yaitu sebuah produk atau layanan harus mudah digunakan tanpa memerlukan banyak usaha atau waktu dari pengguna untuk memahami cara kerja. Jadi user nanti lebih mudah tuh gimana nih aplikasi berjalannya suatu aplikasi supaya tidak meribetkan user nanti. Yang kedua, kejelasan. Pengguna harus mudah
memahami dan diharapkan para mereka tahu nih navigasi yang akan digunakan kepada pengalaman pengguna. Jadi pengguna nanti tahu nih setelah ke home nanti mau lanjut kemana. Jadi kayak jelas gitu arahan yang akan digunakan. Yang ketiga ada responsif. Produk atau layanan harus memiliki respons secara cepat terhadap tindakan pengguna serta memiliki alur kerja yang baik sehingga pengguna dapat dengan mudah mencapai tujuan mereka. Jadi pengguna tuh harus tahu tuh respon apa aja dan aplikasi atau web tersebut tuh harus cepat supaya pengguna tuh nggak mikir lama ini kayak kok lemot banget ya gitu. Jadi kayak pengguna tuh harus memiliki respon yang baik terhadap web maupun aplikasi tersebut. Kepuasan yang terakhir adalah kepuasan pengguna, yaitu pengalaman pengguna harus memenuhi atau bahkan melebihi harapan pengguna, meninggalkan kesan yang baik dan mendorong pengguna untuk kembali menggunakan layanan tersebut. Jadi pengguna harus memiliki penilaian yang baik nih terhadap aplikasi tersebut, yang mana penilaian aplikasi maupun web tersebut memiliki nilai yang baik dan juga bisa pengguna memberikan rekomendasi kepada orang lain. Kayak contoh nih aplikasi semua bikin aplikasi kayak resep makanan. Nah itu tuh yang resep ini tuh kayak bagus deh, coba deh kayak nggak lemot, kayak bagus lancar itu. Terus yang topik kedua adalah bagaimana desain pengalaman yang baik. Nah ada beberapa topik nih, ada 4 design, define, ideation, prototype, dan testing. Yang pertama adalah design. Tahap ini berfokus mencari tahu pandangan atau opini dari pengguna, misal dari wawancara, riset, atau survei. Jadi kita sebelum membuat suatu website ataupun aplikasi, kita harus mewawancarai sebuah user ataupun pengguna. Nah, ini aplikasi mau dibawa kemana, mau topik seperti apa, yang cocok buat kalangan mereka itu seperti apa. Gitu. Yang kedua adalah define. Setelah mendapatkan data awal yaitu wawancara ataupun riset, proses berikutnya adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai pengguna atau masalah apa yang diatasi. Jadi jadi kita harus menentukan masalah-masalah yang mungkin jadi pemikiran pengguna nantinya. Jadi kayak gimana caranya ini masalah tuh kayak minim, kayak seumpama lemot, terus lama loadingnya. Jadi itu tuh harus diatasi sebaik mungkin. Yang ketiga ada ideation. Di tahap ini sudah tahu opini pengguna dan masalah yang mereka alami. Selanjutnya pun mereka merancang atau merencanakan solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah di tahap ini tuh kita sebagai yang membuat aplikasi ataupun tampilan, jadi kita tahu nih opini mereka ataupun masalah-masalah mereka yang dialami untuk merancang untuk melanjutkan merancang dan memenuhi kebutuhan mereka nantinya. Terus yang keempat ada prototype. Selanjutnya proses design thinking setelah tahap perencanaan solusi, kemudian membuat desain awal atau desain mentahan untuk mewujudkan rencana tersebut. Yaitu prototype itu kayak selayaknya habis melakukan homepage, terus milih makanan tuh, semua milih pizza. Nah kan pizza kan ada beberapa macam kan. Nah kayak kamu klik pizza yang A, nah selanjutnya tuh habis itu mau kemana, jadi ke arahnya tuh jelas juga. Terus yang terakhir tuh ada testing. Kalau produk awal sudah siap, yang diperlukan itu tahap untuk berbagai pengujian atau memberitahu cara produk rancangan Anda benar-benar siap untuk diberikan ke pengguna. Jadi setelah semua proses sudah selesai, jadi kita memberikan pengujian kepada pengguna seperti ini loh aplikasi digunakannya. Nah seperti ini juga rancangan
aplikasi isinya juga yang temanya tentang apa, isinya tentang apa, caranya penggunaannya gimana, cara daftar akunnya gimana, seperti itu. Terus ada kegunaan dan manfaat user experience. Nah, kegunaan user experience ada 3. Yang pertama, meningkatkan kegunaan. Kemudian navigasi, yang pertama tuh desain UX yang baik membuat navigasi antar muka menjadi lebih mudah dan intuitif sehingga pengguna dapat menentukan informasi atau fitur yang mereka cari dengan tepat dan tanpa kesulitan nih. Jadi kayak pengguna tuh lebih nggak pusing nih mencari navigasi ini mau kemana, navigasi ini mau kemana. Jadi kayak benar-benar jelas tanpa pengguna melakukan kesulitan dan mudah dipahami navigasi tersebut. Terus yang kedua, efisiensi. Pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan lebih baik sedikit langkahnya, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Jadi pengguna lebih cepat nih, kayak gimana ya? Kayak kita tuh lebih cepat menyelesaikan masalah semua kita udah sampai di transaksi yang mana gimana ini pengguna paham nih mau kemana gitu kan. Jadi kayak lebih cepat tanpa kayak lama banget gitu, kerjanya tuh gitu. Terus yang kedua, meningkatkan kepuasan pengguna. Nah, yang pertama tuh pengalaman yang menyenangkan. UX yang baik membuat interaksi pengguna dengan produk menjadi lebih mudah dan menyenangkan dan memuaskan, yang dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna. Jadi pengalamannya menyenangkan menjadi poin plus nih bagi kita untuk kita dari merancang. Jadi kayak pengguna tuh suka dari rancangan yang kita buat, jadi kayak kita merasa bangga juga, wah karya kita disukai nih banyak orang gitu. Terus mengurangi frustasi dengan desainnya intuitif dengan fungsional. UX yang baik membantu mengurangi frustasi pengguna akibat antar muka yang rumit dan tidak responsif. Jadi dengan tampilan yang mudah dipahami, terus simple, jadi pengguna tuh lebih mengurangi kayak pusing gitu loh, kayak ini tuh maksudnya gimana, ya ini gimana, ya ini gimana. Jadi kayak lebih paham juga alur yang akan dibuat nantinya, seperti itu. Yang ketiga, memastikan aksesibilitas. Yang pertama, desain inklusif, yaitu UX yang baik memastikan bahwa produk yang dapat diakses dan digunakan oleh semua pengguna, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, melakukan penerapan standar aksesibilitas yang sesuai. Jadi aplikasi atau web tersebut nanti memiliki fitur yang harus bisa yang diakses untuk disabilitas, yang mana itu sama memudahkan mereka. Mereka kan juga ingin tahu kan ke teknologi sekarang itu seperti apa, kayak gimana. Jadi mereka harus mempunyai akses tersebut untuk membuka ataupun pengujian terhadap aplikasi nantinya. Yang kedua, fungsionalitas universal, menciptakan pengalaman yang dapat dinikmati oleh berbagai kelompok pengguna dengan kebutuhan yang berbeda. Jadi aplikasi ini dapat digunakan dari beberapa kelompok ya. Bisa warga asing, warga Indonesia maupun semua tuh bisa gunain. Jadi aplikasi ini tuh juga kayak friendly gitu loh. Jadi kayak tahu juga aplikasi ini mau dibawa kemana. Bentar ya guys, aku mau bentar. Terus bentar. Terus yang kedua itu ada manfaat dari user experience. Ada 3 opini nih. Yang pertama, meningkatkan
retensi pengguna, yang kedua meningkatkan efisiensi pengembangan, yang ketiga mendukung inovasi. Nah, aku akan jelasin satu-satu nih dari ketiga topik tersebut. Yang pertama meningkatkan retensi pengguna, yaitu pengguna kembali lagi yaitu pengalaman pengguna yang positif membuat pengguna lebih mungkin untuk kembali menggunakan produk dan meningkatkan retensi pengguna. Jadi kayak gimana ya guys? Kayak seumpama kita membuat aplikasi Traveloka, jadi kayak orang tuh kayak suka gitu, kayak ini ya aplikasi mudah nih digunain, jadi kayak pengguna tuh lebih suka lebih balik ke aplikasi tersebut yang mana mereka paham jadi aplikasi itu mau alurnya tuh seperti apa, seperti itu. Yang kedua royalitas pengguna, itu pengalaman yang baik memuaskan dapat membangun royalitas pengguna yang penting untuk keberhasilan jangka panjang produk. Jadi dengan membangun royalitas pengguna yang ini sangat menguntungkan atas keberhasilan dalam jangka yang panjang. Jadi aplikasi ini kan banyak yang suka, banyak yang gunain. Jadi kayak menjadi poin plus kayak ini aplikasi tuh bagus tahu dibuat jangka panjang, buat esok-esok tahun-tahun berikutnya. Jadi kayak aplikasi ini juga bisa mengikuti perkembangan yang ada seperti itu. Terus yang kedua, meningkatkan efisiensi pengembangan. Nah, yang pertama dia mengurangi revisi dengan memahami kebutuhan dan masalah pengguna sejak awal. Tim pengembangan dapat mengurangi jumlah revisi atau perubahan di kemudian hari. Jadi kita sebagai pembuat aplikasi maupun website itu tahu nih kebutuhan pengguna dari awal kan. Jadi kita tidak perlu kebanyakan revisi yang mana itu sangat memperlambat pengerjaan nantinya juga kan. Jadi kayak lebih baik tuh kayak kita wawancara dari awal, kayak ini tuh kurangnya di mana, yang dibutuhin mereka tuh apa, keluh kesah mereka tuh apa. Jadi kayak mengurangi banget revisi nantinya. Yang kedua biaya lebih rendah. Investasi awal dalam penelitian dan desain UX dapat mengurangi biaya yang berkaitan dengan masalah pengguna dan perubahan desain di kemudian hari. Nah, semakin murah biayanya, jadi semakin kita tidak mengeluarkan anggaran yang cukup banyak untuk membuat suatu aplikasi ini. Jadi kita tuh harus ada pemikiran kayak gimana nih aplikasi ini lebih mudah dan lebih murah untuk kita akses nantinya. Itu. Yang ketiga, mendukung inovasi. Terus ada dua nih, feedback atau feedback pengguna. UX yang baik mendorong feedback pengguna yang berharga, yang baik digunakan untuk inovasi dan pengembangan fitur baru. Jadi UX itu harus memberikan feedback yang baik terhadap pengguna yang dapat digunakan untuk inovasi atau pengembangan fitur yang baru. Jadi semakin majunya zaman harus UX itu harus memberikan feedback kayak diperbarui terus supaya ini aplikasi ataupun website ini tidak ketinggalan zaman pada nantinya gitu. Terus pengembangan berbasis data, keputusan desain dan pengembangan dapat didasarkan pada data nyatanya dari interaksi pengguna, memastikan produk perkembangan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yaitu keputusan desain ini dan pengembangan didasarkan oleh bukti nyata kan. Jadi kayak kita tuh harus mencari bukti nyata bahwasanya ini aplikasi tuh cocok buat mereka. Kayak ini seumpama aplikasi resep, nah itu kan cocok buat perempuan. Ya ada sih cowok, tapi kan mayoritas kan kalau masak kan buat perempuan kan, nah seperti itu. Nah, terus contoh UX yang efektif di website dan aplikasi. Nah,
ada 4 topik ataupun tema ini. Ya, pertama tuh desain responsif. Pastikan website atau aplikasi dapat menyesuaikan tampilan dengan baik pada berbagai perangkat seperti desktop, tablet, maupun ponsel, yang mana aplikasi ataupun website ini bisa diakses di perangkat apapun, jadi memudahkan kita bisa mengakses dimanapun, kayak di kereta, di bis, maupun di tempat wisata. Jadi kayak kita tuh bisa mengakses dimanapun dan kapanpun. Nah, itu juga menjadi poin plus bagi pengguna, seperti itu. Terus penggunaan warna yang tepat. Pilih palet warna yang sesuai dengan merek Anda dan pastikan kontras yang cukup antara teks, latar belakang untuk meningkatkan keterbacaan. Jadi kita sebelum membuat UX ini harus memikirkan tuh kayak logonya seperti apa, warna-warna yang cocok seperti apa, kayak tampilannya seperti apa. Jadi memudahkan pengguna untuk tidak pusing nih, kok pusing ya bikin tampilannya ini kak bla 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 gitu. Jadi kayak itu sangat mengurangi nilai-nilai yang kita ambil dari pengguna. Terus yang ketiga, penggunaan gambar dan grafik yang relevan. Gunakan gambar dan grafik yang relevan untuk meningkatkan daya tarik visual dan membantu pengguna memahami informasi yang lebih baik. Jadi kayak kita tuh harus memberikan gambaran-gambaran yang cukup gitu, yang baik, yang mudah dipahami, kayak gedenya segini, kecilnya segini, jangan terlalu banyak space kosong dari aplikasi nantinya. Jadi kayak kok kayak gini ya, kok kayak gini ya, jadi kayak kurang menarik banget gitu. Terus yang terakhir, pembaruan berkelanjutan. Terus memperbarui dan meningkatkan pengalaman pengguna berdasarkan umpan balik dari pengguna dan tren terbaru dari desain UX. Jadi kita harus sering memperbarui tampilan-tampilan yang ada. Kayak semakin tahun, semakin hari kan teknologi semakin berkembang. Nah, gimana caranya ini aplikasi ataupun website ini tidak ketinggalan zaman pada nantinya. Jadi kayak harus selalu diperbarui gimana caranya lebih baik gitu. Nah, ini ada beberapa contoh dari UX yang efektif di website maupun aplikasi. Yang pertama, Spotify. Nah, ini tuh ada beberapa topik nih. Yang pertama, personalitas konten. Spotify menggunakan algoritma untuk merekomendasikan musik berdasarkan preferensi pengguna dan kebiasaan meningkatkan dan keterlibatan pengguna. Terus desain antarmuka yang sederhana, antarmuka yang minimalis dan intuitif, memudahkan pengguna dalam mencari dan memutar musik. Yang ketiga ada fitur interaktif, playlist yang dibuat otomatis seperti Discover ataupun relasi radar memberikan pengalaman yang segar terhadap persona setiap minggunya. Jadi Spotify ini kayak mudah nih dipahami maupun dilihat, juga mudah dijalankan supaya pengguna tidak bingung nih kayak mencari lagu, mencari artis maupun lainnya. Jadi kayak memudahkan banget bagi pengguna. Terus ada Duolingo. Penggunaan gamifikasi. Duolingo menggunakan elemen permainan seperti poin, level, dan tantangan harian untuk membuat proses belajar menjadi menyenangkan dan motivasi pengguna. Jadi aplikasi ini tuh kayak memiliki poin atau level. Jadi kayak kalau kamu semakin tinggi level juga semakin tinggi mendapatkan poin dan semakin hari juga semakin tinggi juga mendapatkan tantangan yang lebih sulit nantinya. Tapi dengan tantangan ataupun level juga kalian bisa mendapatkan poin yang dapat diunduh nantinya ataupun ditukarkan nantinya. Terus desain interaktif dan menarik, antarmuka yang cerah dan animasi yang menarik membuat aplikasi ini lebih menarik dari pengguna di segala usia. Jadi aplikasi ini tuh bisa digunakan di segala usia. Jadi kayak
aplikasi ini tuh juga mudah, kayak banyak-banyak animasi. Jadi mungkin buat anak-anak kayak SMP SD pun juga bisa digunain, karena ini kayak bisa dibilang juga games, juga bisa diomong lain tuh seperti kuis-kuis. Jadi kayak game gitu loh. Nah, yang ketiga, notifikasi pengingat. Pengguna dapat mengingatkan yang lembut untuk kembali belajar, membantu mempertahankan keterlibatan dari rutinitas. Jadi pengguna mendapatkan peringatan untuk ayo belajar lagi, kayak seru loh belajar di sini. Nah, seperti itu. Terus ada Google Maps. Nah, yang pertama tuh peta yang interaktif dan informatif. Google Maps menyediakan peta interaktif dengan informasi real time tentang lalu lintas transportasi dan menarik. Jadi kalian kan pasti tahu kan Google Maps, nggak mungkin dong nggak tahu Google Maps. Nah, dari Google Maps tersebut tuh kayak kita tahu nih kalau seumpama mau ke tempat A maupun ke tempat B. Nah, itu tuh kayak kita tuh tahu tempat ini macet dengan kayak ada merah-merah, kayak ditutup, kayak ganjil genap. Nah, di Google Maps tuh tahu. Terus yang kedua, navigasi akurat. Fitur navigasi memberikan petunjuk arah yang akurat dan opsi rute alternatif, memastikan pengguna mencapai tujuan dengan cara yang efisien. Nah, Google Map ini kayak kalian mau ke tempat A, tapi yang mau ke tempat A itu benar-benar semacet itu ataupun ditutup. Nah, dari Google Map nanti akan diarahkan ke arah ke B, ya mungkin itu kayak ke gang-gang kecil ataupun apa, tapi bisa diakses buat kalian menjadi lebih cepat nantinya. Terus integrasi dengan layanan lain seperti Uber dan rekomendasi tempat makan menambah nilai bagi pengguna. Nah, semua kalian mencari tempat makan kan, kayak tempat bakso terdekat. Nah, itu tuh bakal ada rating, berapa jaraknya, berapa kilo, berapa meter, seperti itu. Kayak gambar-gambarnya kan juga ada kan. Jadi kayak memberikan informasi yang lebih mudah nantinya juga. Terus Amazon. Yang pertama, on click, yaitu fitur pembelian satu klik mengurangi friksi dalam proses check out, membuat pembelian lebih mudah dan cepat. Nah, pada fitur ini tuh kayak lebih cepat nih kalian untuk check out pembelian kalian supaya tidak berbelit-belit ke pembayaran. Gitu. Yang kedua, rekomendasi produk. Amazon memberikan manfaat data pengguna untuk merekomendasikan produk yang relevan, meningkatkan kemudian pembelian. Terus desain responsif yang konsisten. Situs dan aplikasi Amazon ini dirancang untuk konsisten di berbagai perangkat, memastikan pengalaman belanja lancar. Jadi aplikasi maupun website ini bisa diakses dimanapun dan kapanpun di berbagai perangkat. Terus pertimbangan lain dalam menciptakan UX yang optimal. Yang pertama, konteks pengguna, yaitu lingkungan pengguna. Pertimbangan di mana dan dalam kondisi apa pengaruh untuk menggunakan produk Anda, apakah mereka di kantor, di rumah, ataupun di perjalanan, ataupun dimanapun mereka mengakses itu. Terus tujuan penggunaan, memahami tujuan utama pengguna untuk menggunakan produk Anda dalam apakah mereka mencari informasi untuk menyelesaikan tugas atau mencari hiburan, itu. Terus yang kedua, desain yang berpusat pada pengguna, yaitu desain harus inklusif, memastikan bahwa berbagai kelompok pengguna termasuk mereka yang disabilitas dapat mengakses dan menggunakan produk dengan mudah nantinya. Terus personalisasi, sesuaikan pengalaman berdasarkan
preferensi dan perilaku pengguna untuk meningkatkan relevansi dan keterlibatan. Terus yang ketiga, konsistensi desain. Elemen visual yang konsistensi digunakan elemen desain yang konsisten seperti warna, font, icon untuk menciptakan kesan yang beragam dan memudahkan pengguna untuk memahami antar muka. Interaksi yang seragam. Pastikan mereka interaksi pengguna dengan berbagai produk adalah konsisten untuk menghindari kebingungan. Terus yang keempat, performansi dan responsivitas. Waktu yang muat cepat, optimal, performa agar waktu muat halaman, yang responsif interaksi terhadap pengguna. Pengguna cenderung meninggalkan aplikasi atau web jika mereka lambat nih untuk mengakses nantinya. Interaksi real time. Jadi harus mendapatkan feedback real time yang baik untuk tindakan pengguna seperti animasi yang halus dan interaksi yang cepat. Bentar guys ya. Terus kali ini tuh aku akan sekalian yang terakhir ya guys. Nah, dari kesimpulan dari UX ini yaitu user experience atau UX ada sebuah gagasan yang mengutamakan perasaan dan kenyamanan seorang saat menggunakan sebuah produk atau layanan. Bagi pemilik bisnis atau berhubungan langsung dengan pelanggan, user experience merupakan pertimbangan penting karena sangat berpengaruh pada tingkatan keberhasilan bisnis serta mendapatkan yang diperoleh. Fokus utama user experience adalah menciptakan pengalaman yang menyenangkan, intuitif, dan mudah dijalani. Dan mewujudkan ada proses seperti design thinking dan meliputi 5 tahapan yang perlu dilakukan untuk menciptakan UX yang baik. Pada akhirnya user experience yang baik akan menghasilkan angka penjualan dan tingkat keberhasilan yang baik. Itu guys. Bentar ya guys. Nah, kali ini aku kemarin tuh aku ada project kan di semester kayak semester 3. Nah, aku tuh kemarin bikin UI UX yang mana sebentar ya guys, ada lemot ini. Sebentar. Nah, aku akan jelasin Nah, kali ini aku tuh membuat aplikasi resep makanan. Jadi yang di berbagai daerah tuh bisa diakses ke sini, namanya Fun Recipe. Ya seperti ini. Nah, aku juga membuat kuesioner buat kalian-kalian yang kemarin itu. Nah, ini adalah data-data yang saya dapatkan dari mereka yang mengisi kuesioner tersebut. Nah, terus ini aplikasinya bisa diakses di mobile maupun Android. Di iOS mungkin bisa juga. Terus yang ini ada flowchart sama navigasi seperti ini. Jadi pertama tuh start, terus ke sini, terus bikin akun juga, terus ada ya seperti ini wah guys. Terus navigasinya pertama masuk pembuatan akun, terus punya akun kan, terus mereka bakal masuk ke beranda. Nah, dalam beranda tuh terdapat kategori, rekomendasi, dan deskripsi. Terus habis itu ke resep. Kalau udah, nanti bakal ke beranda lagi seperti itu.
Terus ini ada wireframe ataupun kasalan dari aplikasi yang aku buat kemarin. Ini berbasis Android, kemarin aku bikin seperti itu. Terus yang mockup tuh seperti ini. Nih, ini logo yang aku ambil dari aplikasi yang aku buat kemarin. Nah, pertama kan ada logo nih pada tampilan awal ya seperti ini. Nih, terus ini adalah prototipe yang kemarin aku buat. Nah, ini prototipe yang kemarin aku buat. Coba aku play ya, guys. Nah, pertama tuh ada tampilan nih seperti ini. Terus kalau diklik, nah antara login apa create. Kalau login langsung ke beranda, kalau create langsung pembuatan akun. Create. Nah, ada nama lengkap, email, nomor HP, terus diklik daftar. Bentar, guys. Nah, kalau login tuh langsung ke ini tuh di profile ada resep saya kayak seumpama kita memasukkan kayak kalian bikin resep mau kalian upload tuh. Nah, itu bisa gitu. Terus terus di beranda tuh kayak ini profil kalian, terus kayak ini tuh rekomendasi yang mungkin kalian perlukan tanpa mencari kayak iseng-iseng. Kalau lihat lebih banyak tuh kayak beberapa rekomendasi makanan yang ada. Ini tuh sebuah aplikasi resep makanan Indonesia yang mana dari A sampai Z itu ada nantinya. Terus ini tuh ada beberapa kategori resep makanan Manado, Padang, kue tradisional, khas Jawa Timur, khas Aceh, minuman tradisional, masakan Palembang, masakan rumahan dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, kalau kita klik masakan Padang, ini tuh rendang. Nah, ini tuh ada penjelasan nih rendang tuh kayak apa, dari mana gitu nantinya. Terus pada deskripsi menu juga nih ada gambar-gambar yang kalian mau cari kalau emang pusing kayak bingung makanan apa, kalian tuh bisa cari di sini. Nah, semua kita klik rendang. Nah, ini tuh ada bahan-bahan kayak mau seberapa kalian bikin, bumbu-bumbu halusnya apa, cara masaknya tuh seperti apa, seperti itu. Nah, kalau sudah, kalian bakal balik ke beranda seperti itu. Mungkin itu yang saya jelasin dari. Nah, untuk terakhir, apakah ada pertanyaan buat kalian? Aku tunggu sampai 16.15 ya. Boleh langsung aja.
Nah, ini ada pertanyaan nih, izin tanya Kak. Mau tanya, karena kakak kan udah pernah dan membuat desain dalam UI UX. Menurut kakak, apa susah membuat desain UX itu seperti apa dan solusi brainstorming ide kita untuk mengimplementasikan yang susah itu seperti apa? Part tersusah itu kayak kita, menurut aku ya, ini ya pernah aku bikin tuh kayak 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 mencari warna yang cocok nih buat dia, buat aplikasi ini apa, terus logonya seperti apa, tampilan-tampilan supaya tidak meribetkan pengguna nantinya tuh seperti apa, seperti itu. Terus solusinya tuh mungkin kakaknya bisa cari referensi, kan di Figma banyak tuh kan yang referensi-referensi yang mau dibikin seperti itu kakak. Apakah ada pertanyaan lagi?
Oke, mungkin sudah saya cukupkan untuk webinar sore kali ini. Uh, Terima kasih untuk kalian partisipasinya dalam webinar aku sore ini ya. Nah, untuk yang mau kenal lebih lanjut ini aku share lagi ya. Nih, kalian bisa follow IG aku ya guys. Oke. Dadah, selamat sore. Terima kasih ya.